Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu, wa rasulullah salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, tentunya juga nikmat istiqomah, hingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan keadaan afiat, dan masih mengkaji kitab yang sama, yaitu kitab Maqasidus Shaum karya Izzuddin Ibni Abdul Aziz Ibni Abdissalam As-Sulami yang wafat tahun 660 Hijriah. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dan kita kemarin sampai pada pembahasan faslul awal di pembahasan tentang rukun puasa. Dan kemarin ada 3 pertanyaan kurang lebih yang belum sempat dan belum bisa saya jawab. Namun alhamdulillah saya sudah dapat jawaban semuanya. Dan insya Allah nanti di beberapa kesempatan pas di maudhu'nya atau pas di pembahasannya nanti saya jawab. Tapi yang ingin saya sampaikan di awal ini, kita sedikit murojaah dulu yang kemarin kita pelajari dan yang kemarin kita bahas, dan menjawab beberapa pertanyaan yang sempat diajukan. Oke. Pertama, kita ulang dulu bahwasanya kemarin kita sudah membahas mengenai faslul awal atau tentang pasal pertama mengenai wajibnya puasa. Di sini musannif kita radhiyallahu taala anhu membukanya dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang juga sering kita kenal, yang juga sering dibacakan oleh para penceramah dan juga kita hafal juga tentang kewajiban ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus di ayat 185-nya, ya 185-nya, faman kana minkum, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma syahrul Ramadan alladzi unzila alaihi. Di ayat 185-nya, di ayat 185-nya Allah tegaskan lagi, di situ ada kalimat falyasumhu. Yang mana kalimat tersebut itu juga menunjukkan bahwasannya ada fiil perintah, bahwasannya barang siapa yang hadir, barang siapa yang mengetahui bahwasannya ia telah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka hendaknya dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, itu diantara 2 dalil yang menguatkan bahwasannya puasa Ramadan itu wajib dijalankan bagi mereka yang muslim. Dan dari sunnah juga disebutkan kemarin bahwasannya bunyanul islamu ala khamsin an ta'budallah wa takfura bimadunihi wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajil baiti wa shaumi ramadhana. Dan di lafaz-lafaz yang lain juga pun sama, disebutkan hal yang sama, bahwasanya bunyanul islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajil baiti wa shaumi ramadhana. Dan di riwayat-riwayat yang lain yang serupa dengan riwayat tersebut. Nah, ini merupakan dari hadis. Tentu kalau dari ijma' sahabat juga kita tahu para sahabat dan para salafus salihin dulu telah melaksanakan ibadah puasa dari zaman dulu sampai sekitar hari ini, dan kewajibannya masih terus berlangsung hingga hari kiamat nanti. Dan
puasa juga termasuk bagian dari sesuatu yang maklum minad din bid darurah. Sesuatu yang orang kafir saja itu mengetahui bahwasanya itu merupakan kewajiban bagi kaum muslimin untuk melaksanakannya, yaitu ibadah puasa. Yang mana kalau misalkan seorang itu mengingkari puasa, maka dia telah kafir. Atau seorang mukmin yang dia yakin bahwasanya, atau dia berpendapat dan itu melalui keyakinannya bahwasanya puasa itu tidak wajib, maka dia telah keluar atau dia bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Nah, itu apa namanya terkait tentang kewajiban puasa dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma sahabat. Lalu kemarin juga kita sudah membahas mengenai rukun puasa. Rukun puasa itu ada niat, yang mana niat itu harus ada 3 hal. Pertama ada tikror, kedua ada ta'yin, ketiga ada tabyid. Lalu rukun yang kedua ada namanya imsak atau puasanya itu sendiri. Yang ketiga adalah soim, orang yang berpuasa. Nah, kemarin ada yang bertanya bahwasanya apa niat, apa dalil tentang ta'yin dan takrir seperti itu atau tikror. Terus kalau tabid juga ada. Nah, jadi di dalam sunnah nabawiyah dikatakan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit as-siyama fala siyama lahu. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang tidak tabid niat, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Nah, itu dalil tentang tabitnya niat atau niat harus di malam hari. Yang kedua, ta'yin atau kita menentukan puasa apa yang kita ingin laksanakan. Dalilnya adalah eh, apa namanya? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'im manawa. Jadi di kata-kata wa innama likulli imri'im manawa itu merupakan dalil dari ta'yin atau kita itu mesti memberitahu atau melafazkan puasa apa yang hendak kita ingin laksanakan. Nah, itu dalil tentang ta'yin. Yang ketiga, dalil tentang tikrar adalah bahwasannya setiap ibadah yang kita laksanakan atau ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang berdiri sendiri. Artinya antara satu hari dan hari berikutnya atau ibadah yang berdiri sendiri. Dia tidak berkesinambungan. Sama seperti sholat, kita juga selalu mentajdid atau memperbarui niat sholat kita. Bahwasanya ya setiap mau sholat kita harus selalu memperbarui niat kita tersebut. Mau sholat asar juga memperbarui lagi, mau sholat zuhur besok lagi diperbaharui lagi ila akhirih, dan itu merupakan sebuah keharusan yang harus kita lakukan ketika kita hendak sholat. Nah, ibadah puasa juga pun sama. Kita juga harus selalu melafazkan niat di setiap harinya. Nah, inilah merupakan dalil dari harus takrir atau tikrornya niat setiap hari. Nah, itu apa namanya kurang lebih jawaban atas pertanyaan kemarin tentang dalil tentang ta'yin dan tentang takrirnya atau tentang tikrornya puasa tersebut. Nah, terus di saat yang sama kemarin juga ada pertanyaan begini tentang pernyataan saya bahwasannya kita itu dalam atau kita itu di awal puasa harus mengikut mazhab Maliki dengan niat 30 hari. Terus kemarin kalau nggak salah ada salah satu hadirin bertanya, bukankah ketika kita puasa atau ketika kita beribadah kita itu harus ngikutin seluruh rangkaian ibadah puasa tersebut, seluruh rangkaian ibadah tersebut. Nah, setelah saya cari tahu lagi, saya coba murojaah lagi beberapa kitab, saya temui begini jawabannya. Pertama, yang disampaikan sama Mbak Uli waktu itu benar, bahwasanya ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus berdiri atau kita harus berjalan sesuai dengan mazhab yang kita yakini kekuatan dalilnya. Dalam hal ini mazhab Syafi'i, maka kita harus berpuasa sesuai dengan mazhabnya Syafi'i. Artinya juga nanti batalnya puasa dan rukunnya puasa serta syaratnya puasa itu kita mengikuti apa yang apa yang telah digariskan oleh para ulama-ulama Syafi'i. Nah, itu adalah dalil pertama atau itu adalah jawaban pertama. Jawaban kedua,
tentang kebolehan kita mengikuti mazhab Maliki adalah begini, kurang lebih bahwasannya ketika kita hendak puasa di awal Ramadan atau di hari pertama atau di malam pertama itu, kita niatkan puasa 30 hari. Oke. Setelah niat puasa 30 hari, besoknya itu kita mengikuti puasanya mazhab Maliki. Artinya kita mengikuti batal dan syaratnya yang telah digariskan oleh ulama-ulama Malikiyah. Begitupun juga nanti di di hari-hari berikutnya. Ketika kita lupa, berarti niat tersebut sudah menutupi puasa atau lalainya kita dalam mengucapkan niat. Nah, dalam hal ini berarti ketika kita sudah melaksanakan atau melafazkan puasa 30 hari dan di tengah-tengah Ramadan kita lupa melafazkan niat, maka di hari lupa itu kita tidak diperkenankan untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Dalam artian ketika seseorang yang telah beribadah dengan mazhabnya Syafi'i itu, kalau di mazhab Syafi'i itu makan dan minum dalam keadaan lupa itu boleh, maka di dalam mazhab Maliki ketika seorang itu lupa, ya tadi ya lupa, terus dia ketutup sama niatnya tadi itu, dan dia makan dan minum dalam keadaan tidak sengaja atau lupa, maka dia dianggap seorang yang batal puasanya. Artinya, mazhab Maliki itu mensyaratkan kalau orang yang lupa, ya mazhab Syafi'i yang tadi mengikuti mazhab Maliki, di hari tersebut dia lupa, maka dia tidak diperkenankan untuk makan dan minum secara tidak sengaja. Karena kalau di mazhab Syafi'i, makan dan minum di tengah-tengah puasa itu diperbolehkan. Tapi di mazhab Maliki itu tidak diperkenankan. Maka ketika seorang tersebut yang tadi itu lupa malam harinya tapi ketutup dengan niat 30 hari tersebut, lalu dia lupa, nggak sengaja makan atau nggak sengaja minum, maka dia wajib qodho di hari-hari berikutnya. Nah, di saat itu juga dia diharuskan untuk menahan segala makan dan segala minum sampai terbenamnya matahari. Nah, itu yang harus ia lakukan sebagai seorang yang beribadah di atas mazhab yang tadi kita sampaikan. Nah, itu kurang lebih jawaban atas pertanyaan yang kemarin sempat kita diskusikan. Ya, semoga nggak sulit untuk memahaminya, dan kita akan lanjutkan lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Oke. Terus terkait pertanyaan kemarin juga ada tentang niat gabungan antara puasa qodho dan puasa sunnah. Nah, setelah saya rujuk lagi bahwasannya benar bisa kita menggabungkan niat puasa qodho dengan puasa sunnah. Jadi kita dapat pahala dua-duanya. Misal dalam keadaan kita punya utang puasa Ramadan, lalu kita qodho di bulan Syawal. Kita juga di bulan Syawal tersebut niat untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka puasa qodho kita itu dapat dan puasa sunnah itu kita juga dapat. Nah, itu kurang lebih beberapa perihal mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat diajukan. Tafadhol, kalau ada yang kurang jelas atau ada yang kurang difahami dari pernyataan saya, silakan. Berarti untuk bagian yang mazhab tadi hanya bisa mengikuti satu mazhab gitu tadi. Betul, hanya bisa mengikuti satu mazhab saja. Dan kita afdolnya pakai karena kita Syafi'i ya. Gitu. Apakah kita afdolnya pakai Syafi'i atau seperti apa tadi? Oke, gitu. Kalau untuk nanti hukum taklid sendiri itu memang untuk orang awam yang benar-benar awam, dia boleh mengikuti pendapat gurunya.
ketika gurunya menyampaikan A, ya sudah berarti dia mengikuti ibadah apa yang disampaikan oleh gurunya. Karena dia memang benar-benar muqallid am. Seperti itu. Jadi kalau yang muqallid am. Nah, syarat muqallid am ada 3. Pertama itu dia harus ikhlas menjalankan seluruh ibadahnya. Kedua, dia itu harus beribadah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mazhab tersebut. Artinya, ketika kita berazam atau kita punya pandangan bahwasanya pandangan Syafi'i itu kuat dalam perihal sholat, maka rukun sholat, syarat wajib dan syarat sahnya sholat, pembatal sholat, serta hal-hal yang berkaitan dengan sholat, kita mengikuti mazhab tersebut. Nah, itu adalah konsekuensinya. Lalu yang ketiga, kita nggak boleh berpindah-pindah atau talfikul mazhab, kita mencampur adukan. Nah, itu merupakan 3 syarat yang harus dilakukan oleh seorang muqallid am ketika hendak beribadah. Ya, pertama dia harus yakin, yang kedua dia tidak boleh bertentangan gitu ya. Misalnya rukunnya sholatnya pakai mazhab Maliki, tapi rukunnya pakai mazhab Syafi'i. Nah, itu nggak bisa. Yang ketiga tadi, kalau Anda bilang tuh talfik ya, atau nanti bisa juga dikatakan tasahul, kita mengambil yang mudah-mudah saja. Nah, itu nggak diperkenankan untuk mereka-mereka yang berstatus sebagai muqallid am. Nah, itu adalah jawaban dari pernyataan atau soal yang tadi Ihsan sampaikan. Oke, ada lagi diskusi yang lain, silakan. Ustadz, Afwan, yang tadi yang mazhab Maliki itu kan dia ketika berniat 30 hari, kemudian 1 hari itu gak niat, lalu dia itu makan, nggak lupa sengaja. makan, maka dia itu batal dan kodok gitu ya. Betul. Batal. Apakah itu karena memang tadi dari Maliki, pendapat Maliki sendiri tidak boleh gitu ketika dia lupa, dan juga dia lupa juga dalam niat dalam mazhab Syafi'i gitu, Ustaz. Iya, jadi dalam 1 hari. Jadi coba Ustaz diterangkan. saya gambarin lagi ya. Misal nih hari pertama Ya. dia sudah puasa 30 hari. Niat puasa 30 hari. Oke, misal dikatakan di hari 15 dia lupa. Berarti kan sudah tertutup kan niatnya ini tadi. Maka di puasa hari ke-15 ini dia itu beribadah sesuai dengan mazhabnya Maliki. Berarti rukun syarat wajib serta pembatal yang mengikuti mazhab Maliki. Nah, di antara perbedaan antara mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki dalam perihal puasa itu adalah kalau dia makan dan minum dengan tidak sengaja, maka dia batal dan dia harus qadha di luar Ramadan. Itu pendapatnya mazhab Maliki. Sementara ketika kita ingat terus, misalnya di hari kedua, hari ketiga kita niat terus. Nah, makanya ketika di hari-hari kita nggak lupa puasa dan ingat terus, maka ketika seseorang itu makan dan minum tidak sengaja, maka ya tetap sah sholat, tetap sah puasanya dan tidak perlu mengqadha. Karena di mazhab Syafi'i sendiri itu dimaafkan orang yang makan dan minum secara tidak sengaja. Mafhum, Mbak? Iya, mafhum. Oke, baik, alhamdulillah. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya? Oke. Ustaz, izin konfirmasi. Izin memastikan aja sih, Ustaz. Misal nih Kak, misal kita puasa qadha ya. Terus kita lupa makan gitu kan. Maksudnya makan itu karena kita lupa gitu. Nah, itu tuh puasa qadhanya tetap
sah atau ya udah batal gitu karena kita lupa karena makan. Tapi kita pakai mazhab Syafi'i sih saat itu. Terus Ya, ada ya. yang kedua case-nya itu misalkan puasa sunnah. Nah, Oke. kita juga lupa misalkan makan gitu nggak sengaja. Nah, apakah itu juga tetap dilanjut atau ada perbedaan gitu antara puasa qadha sama puasa sunnah? Sama Jadi aja sesat. kok. Sama aja. Tetap dilanjut. Tetap dilanjut. Gitu. Tetap Siap, siap. dilanjut. Oke. Syukran, Tetap Ustaz. dilanjut. Ya. Oke. Ada lagi yang lain diskusi? Ustadz ini mengkonfirmasi aja apa tadi Ustadz sampai nyampein nggak bahwasanya kalau yang apa paham dalil tuh dia boleh milih gitu dia mau ikut yang mana yang menurutnya lebih kuat gitu. Itu nanti ada ininya sih, ada kriterianya sih San. Ada kriteria-kriterianya dalam dia menjadi seorang muqallid gitu. Mm-mm. Ada kriteria-kriterianya dan itu mungkin di pembahasan lain lah gitu. Di pembahasan lain. Jadi Jadi Abdullah tetap ngikutin ngikut yang ngikutin gurunya, mm-mm, ngikutin gurunya, mm-mm. ngikutin guru. Oke ya. Ya, kita kemarin ketinggalan tentang hukum puasa. Hukum puasa itu ada 4 lah kurang lebih ya, kurang 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Oke, wajib sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada wajib yang memang dia itu aslinya wajib, yaitu apa? Puasa Ramadan. Jadi puasa wajib yang memang aslinya wajib adalah atau diantaranya adalah puasa Ramadan. Nah, puasa wajib yang dia itu aslinya bukan wajib, tapi karena sesuatu dan lain hal menjadi wajib, itu diantaranya adalah puasa kafarat, puasa nadar. Nah, itu merupakan salah satu dari dua contoh dari puasa yang aslinya itu nggak wajib, tapi karena dia melakukan sebuah pelanggaran syara atau ada dia pernah bernadar, maka puasa tersebut menjadi wajib bagi dia. Nah, istilahnya para fuqaha itu disebut sebagai namanya fardun arad. Pakai ain, ro, dan dot. Yang pertama adalah fardun ainan, yang kedua adalah fardun aradon. Yang asli namanya fardun ainan, yang kedua adalah fardun aradon. Nah, itu hukum puasa yang pertama. Hukum puasa yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini nanti ada 2. Ada yang muakkadah, ada yang sunnah goiru muakkadah. Kita sering kenal atau sering dengar. Nah, sunnah yang muakkadah adalah sunnah yang memang ada dalil khusus yang menunjukkan tentang ibadah tersebut. Puasa apa contohnya? Puasa Asyura misalnya. Puasa Isnin wal Khamis. Puasa Ayamul Bid. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan puasa-puasa yang lain yang memang diantaranya lagi nih, puasa bagi para bisa dibilang ya para jomblo lah seperti itu yang memang diperintahkan untuk puasa. Nah, itu adalah puasa-puasa rangkaian puasa-puasa sunnah yang muakkadah. Karena di situ ada perintah syara yang khusus untuk atau yang menyuruh kita untuk puasa. Nah, itu namanya puasa yang muakkadah. Nah, ada yang kedua namanya puasa yang goiru muakkadah. Semisal apa? Semisal yang kemarin kita contohkan. Semisal ketika saya belum makan dari pagi, nah, gitu ya. Terus saya tanya sama orang rumah, udah masak belum? Belum. Nah, udah akhirnya saya niat puasa. Nah, itu adalah puasa-puasa yang memang yang goiru muakkadah. Nah, gitu. Nah, jadi belum ada nas yang yang khusus untuk puasa tersebut gitu. Nah, itu salah satu contoh yang sejauh ini saya ketahui mengenai tentang puasa yang sunnah goiru muakkadah. Lalu yang ketiga puasa makruh. Puasa yang hukumnya makruh adalah puasa di hari Syak 30 Sya'ban. Nah, nanti ada pengecualian kecuali mereka-mereka yang sudah terbiasa berpuasa. Puasa-puasa yang juga
dilakukan di 15 hari terakhir di bulan Sya'ban yang dia itu sebelumnya nggak melaksanakan puasa Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, maka puasa di bulan Sya'ban atau di 30 tanggal 30 di bulan Sya'ban itu terhitung makruh. Terus puasa yang keempat adalah puasa yang haram. Puasa yang haram itu puasa apa aja? Puasa di hari puasa di Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Terus puasa 3 hari di hari-hari tasyrik. 3 hari di hari-hari tasyrik. Nah, itu adalah puasa-puasa yang haram. Itu adalah hukum puasa yang kita wajib ketahui. Oke. Jadi ada wajib ada fardun ainan, ada fardun aradon. Yang kedua sunnah, ada sunnah muakkadah, sunnah yang memang di situ memang ditujukan untuk puasa di hari tersebut atau di momen itu. Ada yang goiru muakkadah. Lalu yang ketiga ada puasa yang makruh, yang keempat ada puasa yang haram. Nah, itu ya. Nah, ini ada satu faidah lagi tentang niat puasa. Ya, tentang niat puasa. Oke, tulis nomor pertama. Ini catat. Faidah dan masalah tentang niat. Oke. Ketika seorang ragu dalam niat, ini ragu dia nih, syak dia dalam niat. Ketika ragunya itu sebelum maghrib, apakah tadi dia itu sudah niat malamnya itu niat puasa atau tidak, atau niat puasa atau belum, maka puasanya terhitung rusak. Maka tidak sah puasanya dia. Jadi puasanya rusak. Tetapi kalau dia ragu ketika dia sudah maghrib atau setelah maghrib, setelah buka ya, maka puasanya sah. Jadi ragu dalam niat ketika sebelum maghrib rusak puasanya. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragunya itu muncul setelah maghrib atau setelah 2 hari berlalu atau 3 hari berlalu, maka tetap sah niatnya atau tetap sah puasanya. Oke ya, ini perihal pertama. Perihal kedua, untuk puasa wajib. Puasa wajib pertama, niatkan saja puasanya puasa wajib. Niatkan puasa wajib. Itu adalah perihal yang paling aman. Niat puasanya niat puasa wajib. Gitu. Niat puasa wajib gitu aja. Ketika kita sudah meniatkan niat puasa wajib, maka ketika kita itu puasa kafarat atau puasa qada atau puasa nazar itu semua tertutup. Jadi niatkan puasa wajib gitu aja. Nah, kalau misalkan kita ingat mau puasa apa kita, maka lebih afdol lagi ketika kita meniatkan puasa tersebut. Misalkan puasa qada, gitu. Puasa nazar atau puasa kafarat, nah itu lebih afdol. Jadi kalau untuk puasa wajib, amannya niat puasa wajib saja. Nah, gitu aja. Niat puasa wajib saja. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga, jika ragu apakah batal atau tidak, jika dia ragu nih, batal atau tidak, atau dia punya niat untuk batal, ya, dia tadi awalnya dia ragu-ragu, terus atau enggak dia punya niat untuk batal puasa, maka puasanya tetap sah, tidak rusak puasanya. Puasanya tetap sah dan tidak rusak. Yang keempat adalah tadi yang tadi saya sampaikan tentang puasanya kita meniatkan 30 hari mengikuti mazhabnya Imam Malik. Oke, ulang lagi yang ketiga, jika ragu apakah batal atau tidak,
atau kita punya niatan untuk batal gitu ya, hanya terbesit niat saja, belum melaksanakan, maka puasa kita tidak rusak, tetap sah puasanya. Nah, ini adalah beberapa perihal mengenai faidah dan masalah tentang niat. Oke. Yang keempat tadi apa tuh? Yang keempat, ngikutin tadi ya, puasa 30 hari tadi, menjawab pertanyaan yang kemarin. 30 hari, niat puasa 30 hari. Niat puasa 30 hari di awal Ramadan atau di malam pertama Ramadan. Empat faedah itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Ragu dalam niat. Yang kedua, puasa wajib, ya kita ngomong puasa wajib saja. Yang ketiga, kalau ragu atau batal atau punya niatan untuk batal puasa, maka tidak rusak puasanya. Nah, ini. Oke, silakan kalau ada lagi diskusi, pertanyaan. Ustadz, nomor 3 Ustadz. Nomor Misal, 3. Oke, taib. contoh. Semisal kalau niat puasa qodho, terus karena aktivitas banyak misalkan. Nah, tapi kita gini, kayaknya siang kalau lelah banget dibuka deh. Nah, itu batal nggak Ustadz puasanya? Tadi Tapi saya nggak membatalkan akhirnya gitu. enggak. Kalau hanya terbesit saja, ya itu tidak rusak puasanya, tetap sah. Berarti di poin 3 tadi ya? Ya, di poin 3 Kayak tadi. Oke. Yang keempat tadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i berarti nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Maksudnya gimana? Tadi yang keempat kan niat 30 hari kan. 30 hari. Ya udah, niat 30 hari saja. Tadi yang tadi di awal kita jelasin tadi itu. Faedah keempat. Nah, Berarti kita nanti kalau niat 30 hari ngikut Maliki dong, kan? iya, ketika ya itu benar. 30 hari ngikut Malik. Betul. Nah, Kalau besoknya antum kita ikut yang mana tuh? ya ana biasanya 30 hari dulu niat pertama, 30 hari. Ya sudah, berikutnya kita menggunakan Syafi'i lagi kita. Setiap hari tajdidnya. Nah, nanti kalau lupa, nah berarti ingat, oh lu ya lupa. Nah, baru saat itu kita harus menahan diri dan harus sadar gitu loh. Kalau kita ada beberapa perihal pengecualiannya, nggak seperti puasa yang kemarin-kemarin. Nah, itu boleh berarti seperti itu. Boleh. Itu kan kita kan tadi Anda Kalau bilang kan setiap puasa itu kan ibadah yang sendiri-sendiri, San. Ibadah sendiri-sendiri gitu. Ibadah sendiri-sendiri. nanti kalau lupa misalnya terus makan harus ngikutin mazhab Maliki gitu ya tadi. Ketika malamnya dia lupa niat. Tuh. Oke. Ustadz, berarti ragu di sini itu dalam tingkatan syak ya? Iya, kalau dalam tingkatan syak, betul. Iya. Tingkatan syak sudah pernah saya kasih tahu ya, tingkatan syak. Iya. Iya. Tapi di kelas lain, Iya, Ustadz. betul. Jadi yakin itu 100%. Terus kalau dzon itu 75%. Terus kalau syak itu 50%. Terus kalau wahmun itu 25%. Terus kalau jahil 0%. Yakin, zon, syak, sama wahm. Yang terakhir adalah jahlun. Jahlun itu 0%. Jahlun 0%. Itu kalau misalkan kita mau kasih derajat. Oke. Ya, ada lagi diskusi yang lain? Silakan. Mengenai niat dan juga rukun tentang ini. Sebelum kita membahas tentang syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, ya. Kita
Sebentar, saya siapin dulu. Oke. Kita bahas mengenai syarat sah dan syarat wajibnya puasa. Dan insya Allah nanti ini saya juga akan menjawab pertanyaan kemarin tentang batalnya wanita yang haid, nifas, dan juga wiladah. Insya Allah Ta'ala. Oke, ya. Di sini kita punya syarat ya. Syarat. Kedua, ada syarat di sini syarat wajib. Syarat wajib berarti orang yang wajib puasa, ya. Ini syarat sah. Jadi syarat sahnya seseorang itu berpuasa. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Oke. Di antara syarat wajib dan syarat sahnya puasa adalah Islam. Dia harus orang Islam. Nah, harus orang Islam. Orang kafir asli, memang aslinya kafir, dia tidak terkena kewajiban untuk melaksanakan puasa. Tetapi kalau dia orang murtad, awalnya Islam, maka ketika dia rujuk ke Islam, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Itu bedanya antara orang kafir yang asli dengan kafir yang murtad. Oke. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya Quran surat Al-Imran ayat 85. Oke. Ini juga sama, Quran surat Al-Imran ayat 85 juga. Baik. Ini syarat pertama. Syarat kedua dari syarat wajib dan syarat sahnya sholat, kalau di sini ada namanya mukallaf. Mukallaf itu meliputi dua hal, akil dan baligh. Mukallaf meliputi dua hal. Nah, kalau di syarat sahnya puasa, dia harus tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti ada penjelasan ini terkait ini, tapi kita ke sini dulu. Bahwasanya mukallaf di sini berarti orang gila, orang yang pingsan, ya, terus orang yang hilang ingatan. Nah, itu dia nggak termasuk mukallaf. Anak kecil juga termasuk. Dalilnya apa, Ustadz? Dalilnya adalah rufi'al qalam an thalathin. Rufi'al qalamu an thalathatin. Oke. Anin naim hatta yastaiqidha, anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnun hatta ya'qila. Nah, itu salah satu hadis. Nah, tapi di sini saya pengen ngasih tahu kolam yang dimaksud di sini itu adalah kolam tawab. Kolam tawab. Jadi kolam dalam penjelasan ulama, kolam itu ada 3 jenis. Kolam al-aqlam dalam hadis ini itu ada 3 jenis. Salah satu. Pertama, ada namanya kolam thawab. Artinya dia ketika melaksanakan kebajikan, maka dia terhitung pahala. Yang kedua, ada namanya kolam iqab. Ketika 3 orang ini melaksanakan hal-hal yang melanggar syarak, maka dia tidak terkena iqab. Misal, orang yang sleep apnea atau yang tidur sambil berjalan terus melakukan sebuah tindak kriminalitas. Nah, itu dia
ketika dia tidak sampai membunuh dan dia hanya melaksanakan apa ya, nggak sengaja gitulah, nggak sengaja mukul gitu. Nah itu kolam iqobnya diangkat, artinya dia tidak terkena dosa. Nah, yang terakhir ini adalah kolam mutlafat. Kolam mutlafat. Apa ini Ustadz? Ini adalah kolam yang kalau ketiga orang ini, orang yang tidur, orang yang gila, orang anak kecil, ketika menghilangkan nyawa seseorang, maka dia wajib bayar diat. Kalau dia tidak sanggup, maka walinya. Kalau walinya nggak sanggup, maka qadhi yang harus membayarnya atau negara yang harus membayar diatnya. Jadi rufi al-qalam di sini maksudnya adalah ada 3 hal. Qalam thawab artinya seorang yang anak kecil ketika melaksanakan ibadah puasa, ibadah sholat itu maka dia dianggap dia dihitung pahalanya. Terus yang kedua qalam iqab artinya ketika dia melakukan pelanggaran syara yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang, maka dia tidak diiqab. Yang ketiga qalam mutlafat ya, artinya ketika seseorang itu melaksanakan melanggar atau hampir-hampir membunuh orang gitu ya, mencelakakan orang lain, tuh maka dia terhitung harus bayar diat, baik dia anak kecil, orang gila maupun orang yang masih tidur atau orang yang tidur. Nah ini maksud dari rufi al-qalam an salasatin. Oke. Sampai di sini ada diskusi atau pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Oke. Berikutnya, kita bahas yang kanan, mumayyiz. Nah, mumayyiz itu nanti dibagi menjadi mungkin kita hitungan aja lah, hitungan umur aja ya, hitungan umur. Hitungan umur 7 tahun dan umur 10 tahun. Oke. Nah, ketika umur 7 tahun dia sudah mumayyiz ya. Ini berarti sudah dan belum. Ya. Sudah ini belum. Oke. Kalau seseorang anak itu umur 7 tahun dan sudah mumayyiz artinya dia bisa membedakan antara kanan dan kiri, bisa membedakan antara perintah dan larangan, bisa mengerti tentang panggilan. Nah, itu adalah mumayyiz namanya. Nah, ketika seorang anak sudah 7 tahun dan dia sudah mumayyiz, maka orang tua wajib memerintahkan. Wajib memerintahkannya untuk sholat, untuk puasa, dan untuk sholat juga. Oke. Tapi kalau belum, maka orang tua tidak wajib memerintahkannya untuk puasa. Oke. Nah, umur 10 tahun juga pun sama. Gitu. Umur 10 tahun juga pun sama. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, tetapi di sini di umur 10 tahun itu kalau perintahnya apa? Kalau nggak dipukul, ya kan? Nah, maka umur 10 tahun ketika yang sudah iya malah udah pasti mumayyiz ya. 10 tahun dia diperintahkan untuk dipukul, orang tuanya
wajib memerintahkannya dengan cara dipukul. Wajib memerintahkannya dengan cara dipukul. Karena galibannya umur 10 tahun sudah pasti mumayyiz. Tahu apa namanya, kebanyakannya 10 tahun sudah mumayyiz. Nah, ini diperintahkan untuk memukul. Orang tuanya ya, orang tuanya. Nah, semua ini tidak akan berlaku. Artinya, orang tua itu tidak wajib memerintahkannya dan tidak wajib memukulnya. Ketika kapan, Ustadz? Ketika si anak itu tidak sanggup puasa. Ini dengan syarat ya, 7 tahun dan 10 tahun ini dengan syarat dia sanggup. Tapi kalau tidak sanggup, orang tua gugur kewajibannya untuk memerintahkannya dan untuk memukulnya agar sholat dan puasa. Nah, ini tentang mumayyiz dan mukallaf. Sob, sejauh ini kalau ada diskusi atau pertanyaan mengenai poin kedua tentang mukallaf dan mumayyiz. Silakan. Ustadz, indikator dia itu membedakan salah dan benar, perintah larangan. Nah, itu dalam Islam tuh ada indikatornya nggak sih, Ustadz? Nah, saya hanya sebatas tahu kalau yang tadi saya sebutin itu adalah indikatornya. Itu aja. Jadi ketika dia itu sudah mengerti perintah, berarti itu sudah mumayyiz dia. Sudah mengerti perintah dan larangan, sudah mengerti ini kanan ini kiri gitu ya. Nah, itu sudah mumayyiz dia. Tapi kalau detailnya lagi, indikatornya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Nah, itu saya belum pernah dikasih tahu sama guru-guru. Jadi guru-guru saya hanya memberitahu bahwasanya mumayyiz itu tadi tahu perintah dan larangan, tahu benar dan salah gitu ya, dan tahu kanan dan kiri. Nah, itu. Hanya itu saja yang diberitahukan ke saya dari guru-guru, dari lisan guru-guru saya. Itu saja, Mbak. Berarti, tapi tentu perintah dan larangan tadi dia tahu benar dan salah itu timbangan hukum syara gitu ya, Ustadz ya? Tentu, Bukan tentu. dari pandangan orang tua masing-masing gitu ya? Tentu. Oh, ya. Ustadz, kalau misalkan qalamul iqab itu dia tidak menghilangkan nyawa, tapi dia menghilangkan salah satu anggota badan, itu gimana, Ustadz? Si anak kecil tadi. Belum tahu saya. Belum tahu saya. Hanya saja yang disebutkan, ini saya ngambil dari kitab Kasifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, hanya ikut ya, hanya sebatas ya melanggar hukum syara gitu loh. Nggak sampai menghilangkan nyawa dan nggak sampai menghilangkan sesuatu yang ada pada diri seseorang atau barang seseorang. Itu hanya disebutkan itu saja. Tapi kalau untuk praktiknya mungkin nanti kita bisa merujuk ke hukum jinayat dan ukubat. Gitu. Merujuk ke hukum jinayat dan ukubat. Yang saya tahu ini Mbak, yang saya tahu adalah bahwasannya ketika ini contoh. Misalnya seseorang buang sampah sembarangan. Gitu, buang sampah sembarangan. Anggaplah buang pisang. Tiba-tiba ada yang jatuh, terpelanting. Terus kepalanya bocor. Maka orang yang buang sampah itu dia wajib bayar doman. Wajib bayar jaminan atas kelakuan yang dia sebabkan. Termasuk orang-orang yang nyiram air di jalanan itu. Ketika ada orang yang jatuh, tersebab air yang dia lemparkan ke jalanan, dia wajib bayar doman.
Berarti juga nanti kita juga bisa hukum syar'inya gimana? Panjang itu nanti. Misal ketika seseorang misalnya punya talang air gitu ya, hujan talang air. Talang airnya kita taruh di tengah jalan gitu. Tiba-tiba ada orang jalan keplanting gara-gara talang air yang kita lakukan. Nah, itu juga kita wajib bayar doman juga. Jadi hati-hati dalam buang sampah, dalam buang hajat, dan dalam perilaku-perilaku yang memang itu ada hajat orang banyak di situ. Karena bisa jadi itu nanti masuk ke dalam hukum doman. Dan hukum sial atau soyal. Itu nanti ada di pembahasan ukubat dan jinayat. Itu diantaranya. Contoh-contohnya hal tersebut lah kurang lebih. Tapi untuk praktiknya, apakah nanti anak kecil itu wajib bayar doman atau tidak, nah itu saya belum tahu. Baik, ada lagi diskusi yang lain? Silakan. Ada ya? Oke, yuk. Yang ketiga, kalau tadi mukallaf sudah dan dalilnya juga sudah, dalilnya tentu sudah kita sampaikan semua. Yang ketiga, kalau syarat wajibnya puasa itu adalah pertama dia mampu atau bisa melaksanakan puasa. Dalilnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu diantara dalil-dalilnya. Yang kedua, kalau dalil dari syarat sahnya puasa, dia bersih dari haid, nifas, dan wiladah. Kalau istihadah nanti ada hukumnya tersendiri lagi ya. Dan itu nanti bisa merujuk ke babnya sendiri. Wiladah. Nah, di sini untuk orang yang mampu itu punya banyak gambaran. Misal, seorang pekerja keras misalnya. Ya anggaplah pekerja bangunan atau pekerja-pekerja yang sifatnya menguras energi yang luar biasa, maka ketika dia di siang hari menemui ketidakmampuan dia dalam melanjutkan puasa, maka dia diperkenankan untuk buka. Diperkenankan untuk berbuka. Yang kedua, misalnya ada orang atau penyelamat, anggaplah dia kerjanya di penyelamatan, anggaplah dia kerja di bidang yang di situ ada banyak orang lah, entah di pantai, entah di danau, entah dimanapun. Ketika ada orang yang tenggelam, katakanlah begitu, tenggelam, dan dia itu tidak mampu untuk kuat dalam penyelamatannya tersebut. Nah, ketika dia tidak mampu dan tidak kuat ketika ingin melaksanakan aksi penyelamatannya itu, maka dia diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Ya. Nah, kedua hal ini mengharuskan dia niat mengambil rukhsah. Kedua hal ini atau dalam dua hal ini dia harus merukhsah atau mengambil niat rukhsah. Dan tadi syaratnya adalah ketika dia menemui, ketika dia menemui kesulitan dalam melaksanakan amal atau melaksanakan pekerjaan yang dia lakukan. Berarti dari sini dia berarti mesti tabyid niat. Mesti dia harus berpuasa dulu sebelumnya. Mesti dia harus berpuasa dulu sebelumnya.
Nah, ini dua contoh yang gambaran orang mampu. Oke. Nah, yang kedua adalah bersih dari nifas, haid, dan wiladah. Nah, di sini itu kita bagi dua kelompok deh. Uzur-uzur syar'i atau uzur puasa. Uzur itu kalau bahasa Arabnya jamaknya adalah a'dzar. Oke. A'dzar itu ada dua. A'dzar yang syar'i, yang syariah, ada a'dzar yang hissiyah. Nah, untuk a'dzar yang syariah ini orang wanita yang haid, nifas, dan wiladah masuk. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah di hadis Sahih Muslim, potongan hadisnya kurang lebih, alaisa idza hadatil mar'atu lam tusolli wa lam tasum fadzalika nuqsanu diniha. Itu dalil yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah yang mewajibkan untuk seorang yang haid, nifas, dan wiladah wajib berbuka. Nah, dalam hal ini, seperti pertanyaan yang kemarin, maka wanita tersebut tidak perlu niat untuk mengambil rukhsah. Tidak perlu niat mengambil rukhsah. Karena namanya itu bukan rukhsah lagi. Namanya adalah azimah. Namanya adalah azimah. Kalau sebelah kiri, nanti ini yang sebelah kiri ini, yang hisya ini namanya rukhsah. Tapi kalau sebelah kanan, nanti namanya adalah azimah. Silakan merujuk ke kitab-kitab usul fiqh mengenai hukum wad'i. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum wad'i diantaranya adalah azimah, rukhsah, mani, ila akhirih. Yang kedua adalah orang gila. Nah, orang gila. Yang ketiga adalah orang pingsan. Nah, ini merupakan uzur-uzur yang syar'i. Nah, orang yang pingsan nanti juga pun ada ininya, ada apa namanya, ada tambahannya. Tapi kita sedikitkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita lanjut ke a'dzar yang hissiyah. Silakan. Kalau ketiduran dari sahur sampai buka, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dia hanya mendapatkan apa namanya, puasanya hanya mendapatkan pahala menahan haus dan menahan lapar saja. Ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke. Orang yang pingsan itu nanti dibagi menjadi dua. Oke. Pingsan itu nanti dibagi menjadi dua. Oke. Kalau pingsannya sepanjang hari lah ya, anggaplah ya, sepanjang hari, maka puasanya tidak sah. Pingsan sepanjang hari, puasanya tidak sah. Tetapi berarti wajib kodok ya, wajib kodok berarti, wajib kodok. Yang kedua, ini tidak sah saja. Kalau sepanjang hari, dia akan sah puasanya ketika di satu waktu saja. Artinya, ketika dia itu pingsan, terus kebangun di siang hari, dan dia masih mendapatkan waktu-waktu puasa, anggaplah asar atau zuhur, maka sah puasanya. Orang yang pingsan, kalau pingsannya sepanjang hari, ya sampai maghrib lagi, itu tidak sah, dan dia wajib qadha.
Tapi kalau di satu hari saja dia mendapati dia masih kebangun dan masih mendapati sholat, masih mendapati puasa, maka dia sah puasanya. Oke. Kalau orang nifas, haid dan wiladah wajib kodok ya. Orang gila wajib kodok nggak? Jawabannya tidak wajib kodok. Orang gila tidak wajib kodok puasa. Oke. Sejauh ini silakan kalau ada apa namanya pertanyaan. Yang tidur tadi masuk yang mana? Tidur tadi itu dihukumi makruh San dia, San. Oh ya, Makruh dia. bukan uzur berarti kan? Bukan uzur. Makruh dia. Masuk makruhat. Ini kan yang Kalau boleh. koma, Hah? Koma kalau berarti kan koma pingsan dia. Maksudnya orang pingsan dia. wajib dikodok juga berarti. Nah, nanti kalau untuk orang yang koma, untuk orang yang sakit nanti ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Oke. Nah, baik. Sebelum kita lanjut nih. Kalau kalau dia sepanjang hari itu maksudnya gimana tadi? Ya Apakah ada jamnya gitu? dari Pak, kalau yang Ana pernah ketahui itu dari pagi gitu ya pingsan dia sampai maghrib. Dia nggak mendapati puasa sama sekali gitu. Jadi misalnya subuh gitu kan, kemudian dia pas syuruk Pingsan jam 6 dia gitu, misalnya. sepanjang hari. Nah itu dia tidak sah puasanya dan wajib qadha. Tapi kalau pingsannya habis zuhur gitu, Hmm. Terus berarti masih masuk yang tadi itu, masih enggak masuk yang sah. sampai dia pingsannya itu nggak lama-lama loh San, nggak sampai maghrib gitu loh. Pingsannya tuh hanya sekitar 2 jam 3 jam gitu loh, 4 jam. Jadi yang dimaksud dengan sepanjang hari itu ya dia apa namanya yang anak ketahui ini ya, nanti coba anak coba tanya lagi yang lebih fakih lagi. Setahu anak ketika dia pingsan di jam manapun gitu ya, terus dia terus sampai maghrib, maka itu dia wajib kodok, dia tidak sah. Ini yang anak tahu ya. Anak coba rujuk lagi. Tetapi Di jam manapun, hmm, di jam manapun tadi itu. di jam manapun. Oke. Nah, ketika dia bangun dan mendapati misalnya 5 menit, 10 menit, nah sah puasanya. Dan ketika ya udah kalau yang sah ya udah sah gampang. Nah, tapi kalau misalkan yang nggak sah tadi tuh, dia tidur apa pingsan di jam manapun dia pingsan sampai maghrib, nah itu nggak sah dia. Jadi itu terhitung sepanjang hari dia. Meskipun pingsannya jam 5 sore misalnya, bangun-bangun jam 7. Ya, setahu Anda begitu. Gitu. Karena dia tidak melengkapi puasa tadi kan. Puasa kan dari tulu syamsi sama gurub. Dia nggak mendapati itu. Oh iya. Nah ini nanti coba rujuk lagi. Tapi sejauh yang Anda tahu seperti itu. Itu Ya, ya. berarti nambahin berarti. Oke. Berarti kalau misalnya dia eh, pingsan dari jam 6 pagi, Mm-mm. tapi 5 menit sebelum buka dia bangun gitu. Mm-mm. Maka sah puasanya. Itu nanti tetap sah. Nah, dia mendapati puasa. Baik ya. Oke. Ada lagi diskusi, pertanyaan? Ada. Oke. Ustaz, Hmm. Ustaz, mau nanya. Kalau semisal dia epilepsi gimana Ustaz? Misalnya satu hari itu dia nggak sadarnya itu berulang-ulang gitu Ustaz. Nah itu apakah apakah sah gitu Ustaz? Nah, Sedangkan dia itu nggak pingsan sih karena nggak sadarkan diri ya. Ya. Setelah itu kan sadarkan diri setelah beberapa waktu setelah kejang gitu. Nah itu gimana gitu Ustaz? Sepertinya itu nanti masuk ke dalam orang yang sakit.
Masuk ke dalam orang sakit, nanti sakit ada pembagiannya dia. Ada pembagiannya. Oke, ada pembagiannya. Berarti masuk isi ya. Masuk ke hisiah dia. Masuk ke hisiah. Oke, Ustaz. Oke. Ini untuk orang yang pingsan dulu ya. Baik. Nggak ada ya? Oke. Nah, balik lagi ke sini. Untuk yang hisiah itu pertama adalah orang sakit. Nah, ini nanti ada pembagiannya. Yang kedua adalah orang yang safar. Yang mana nanti dia masuk ke dalam kategori menetap sih. Cuman nggak apalah kita ini. Yang ketiga adalah hamil. Yang keempat adalah menyusui. Yang kelima adalah tadi pekerja keras dan penyelamat tadi itu. Oke. Baik. Untuk apa namanya? Untuk ibu hamil dan menyusui dulu ya. Untuk ibu hamil dan menyusui. Oke. Untuk ibu hamil dan menyusui, ketika dia takut akan keselamatan dirinya saja, nggak ada keselamatan janin, maka dia wajib bayar qadha saja. Tetapi kalau perempuan hamil dan menyusui takut akan dirinya dan anaknya, maka dia wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Artinya perempuan hamil dan menyusui kalau takutnya itu hanya dirinya saja, qadha saja. Tapi kalau dia takut akan dirinya plus anaknya, maka qadha plus fidyah. Fidyah itu berapa? Fidyah itu kalau di mazhab Syafi'i 600 gram dari makanan. Kalau misalkan kita uangkan berarti 900 gram. Kita mengikuti mazhab Hanafi. Kurang lebih 900 dan 600. Ya. Penyelamat juga pun sama. Ketika dia khawatir akan tidak sanggup dirinya berpuasa, maka dia qadha saja. Tetapi ketika dia itu takut akan dirinya plus orang lain, maka dia qadha plus bayar fidyah. Itu ya. Ini adalah beberapa pengecualian. Ulang lagi atau cukup ya. Hamil Atau dan dibuat diagram, Ustaz. Dia dibuat kolom. Taib. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan secara gampangnya saja. Tapi ini saya pengen teman-teman supaya tahu dulu pembagiannya seperti apa. Jadi nanti ketika baca kitab fikih terbiasa untuk seperti itu. Insya Allah besok saya buatan diagramnya. Saya akan memudahkan kok. Tapi saya pengen coba satu persatu dulu supaya tersusun rapih gitu. Apa namanya pemahamannya. Itu dulu ya. Insya Allah ntar saya buatkan. Insya Allah saya buatkan. Oke. Berikutnya. Untuk orang yang safar. Untuk orang safar. Jadi dalilnya adalah innallaha ta'ala wada'a 'anil musafir as-sauma wa syatros salati wa 'anil hubla wal murdi as-sauma. Kurang lebih begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala meringankan orang musafir itu saum dan memangkas waktu sholat. Dan Allah meringankan juga untuk orang yang hamil dan menyusui itu saum. Itu dalil mengenai kebolehan orang yang safar dalam
ngambil rukhsah untuk tidak puasa. Tapi dengan syarat. Pertama, syaratnya ya, perjalanan lebih dari 83 km kurang lebih. Berarti kalau dari Bandar Lampung rumah saya ke Jakarta misalnya. Yang mana ini merupakan jarak diboleh qasornya sholat. Kurang lebih 83 km. Kurang lebih. Yang kedua, syaratnya adalah safar mendahului puasanya. Safar mendahului puasa. Artinya dia safarnya di malam hari atau safarnya sebelum subuh. Safar mendahului puasa. Tetapi kalau dia safarnya ketika ba'da subuh misalnya atau pagi, maka dia wajib untuk menyempurnakannya. Jadi safar harus mendahului puasa. Yang ketiga, dia harus terdiam atau dia harus mukim lah ya, mukim di suatu tempat. Dia harus mukim untuk memungkinkan dia mengganti puasanya. Kenapa syarat ketiganya harus ada? Karena nanti ada orang-orang yang hobinya traveling. Nah, hobinya traveling. Nanti kalau gitu dia boleh dong ngambil rukhsah terus. Itu nggak diperkenankan seperti itu. Diperkenankan asal di hari-hari dia traveling, dia mengkodok puasanya. Itu diperkenankannya di dalam keadaan itu. Tapi kalau dia traveling terus dan dia ngambil rukhsah, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau dia di waktu traveling, setiap dia terus traveling, tapi di hari-hari travelingnya dia mengkodok puasa, tafadhol, silahkan. Nah, ini syarat ketiga kenapa harus ada, karena untuk menjawab iskal atau masalah orang yang hobinya traveling setiap tahun. Baik. Sejauh ini ada diskusi, tinggal orang sakit. Orang sakit di sini nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan. Safar itu harus tercapai dulu 83 km atau ketika kita tahu nih ketika kita safar itu ingin, kita tadi kayak kemarin aneh mau ke Bogor gitu ya. Kita kan sudah pasti akan melewati 83 km. Apakah sebelum 83 km boleh mengqosor sholat gitu? Perkiraan sih. Perkiraan kita, dan kita sudah memastikan bahwasanya itu adalah jarak di qosornya sholat. Maka ketika kita berangkat maghrib, gitu ya, berangkat maghrib atau berangkat sebelum subuh, berangkat, terus kita mendapati dan tujuan kita itu kita ketahui bahwasanya itu lebih dari 63 km, maka kita boleh mengambil rukhsah dari puasa tersebut. Jadi ya perkiraan kita. Tapi kalau ditanya yang baik yang mana, Ustaz? Yang baik tentu adalah yang puasa. Baik ya. Oke, yuk sekarang yang terakhir. Ini yang paling agak panjang dan mungkin ini menjadi problem kita di banyak kesempatan. Orang sakit. Orang sakit dia punya beberapa ketentuan. Sakitnya, orang sakit. Pertama, orang sakit ini baik dia sakitnya disengaja ataupun nggak disengaja, ya, baik dia sakitnya disengaja ataupun nggak disengaja, maka dia
bisa mendapatkan rukhsah puasa. Oke, baik maksudnya dia minum obat apa namanya buat mules misalnya, biar mules-mules terus ya. Enggak apa-apa. Baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka dia apa namanya mendapatkan rukhsah puasa. Gitu. Nah, di dalam ini juga saya dapati bahwasannya sakit dan nggak sakitnya kita itu tergantung kita. Jadi kalau biasanya itu tergantung dokter gitu ya. Tapi ini yang pernah saya dapati bahwasanya sakitnya kita itu kita yang menentukan atau kita yang merasakan mampu nggak kita tuh sholat, mampu nggak kita tuh puasa. Jadi kita yang menentukan. Dan hibrohnya kita dan pengalamannya kita dalam sakit itu adalah yang menentukan bahwasanya kita tuh mau mengambil rukhsah, bisa mengambil rukhsah atau tidak. Itu pengalaman kita. Taib ya. Oke. Yuk, ini yang menjadi problem kita. Orang sakit itu ada dua keadaan. Pertama, dia sakitnya terus-menerus atau bahasa kita itu istimror. Terus-menerus. Maka dia tidak perlu tabyid niat. Nah, dia selesai sampai sini. Oke? Nah, yang kedua, orang yang tidak terus-menerus atau la yastamir atau lam yastamir. Dalam hal ini dia punya dua keadaan. Oke, dia punya dua keadaan. Pertama, keadaan pertama adalah dia sembuh. Keadaan kedua, dia udah sembuh, sakit lagi gitu. Jadi kadang-kadang sakitnya. Sembuh, sakit, gitu ya. Jadi nggak berkelanjutan sakitnya. Oke, nah sembuh ini ketika dia sakit ya, sakit misalnya, sembuhnya sebelum subuh, maka wajib baginya tabyid niat. Wajib tabyid niat. Ini untuk mereka yang putus-putus ya, ininya sakitnya. Dalam hal ini dia wajib tabyid niat. Oke. Terus misalnya pas saat siang hari, buka kan dia kan? Dia dalam kondisi dia siang hari dan dia berbuka gitu ya. Maka disunahkan dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Disunahkan dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Jadi sembuhnya di waktu siang. Jadi sunnah untuk imsak. Imsak itu menahan. Oke. Lalu yang kedua, ketika dia sakit, ya sembuh, tiba-tiba sakit, gitu. Oke. Atau dia yang nggak selalu sakit, nah tiba-tiba sakit, kadang sembuh, kadang enggak. Lihat lagi, ini juga dilihat sebelum subuh atau saat siang hari. Kalau sakit sebelum subuh, maka boleh. Nah, ya nih ya,
dia boleh meninggalkan Garam. atau dia wajib Di atau nasi bukan itu wajib, ada garam. dia meninggalkan tabit niat. Dia meninggalkan tabit niat. Boleh baginya meninggalkan tabit niat. Tetapi kalau saat siang hari dia sakit, saat siang sakit dia, maka boleh berbuka. Boleh berbuka. Nah, ini kurang lebih pendetilannya. Kurang lebih ini. Nah. Terus Ustaz, kalau misalnya orang itu sakit sampai wafat, ya, sakit dia sampai wafat, nah, wajib nggak dia qadha puasa? Wajib dia qadha puasa. Oke. Terus dia wafat. Nah, wafat. Siapa orang yang bakalan menggantikan puasanya dia? Jawabannya adalah walinya. Walinya. Oke, walinya. Walinya boleh berpuasa atas dirinya atau orang lain boleh meniatkan puasa untuk dirinya tapi dengan seizin wali. Wali si mayit tersebut. Caranya. Oke. Terus cara kedua, bayar fidyah. Bayar fidyah. Bayar fidyah. Kalau misalkan dia 30 hari puasa gitu ya. Dan nggak ada yang sanggup misalnya dari walinya untuk memuasakan dia gitu. Atau walinya itu sanggup. Misalnya 30 hari ya. Walinya sanggup puasa. Tafadhol silakan dipuasai. Atas nama orang yang sakit karena meninggal tersebut. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak sanggup, bayar fidyah atas orang tersebut selama dia meninggalkan puasa. Dan pendapatnya Imam Nawawi, saya pernah baca bahwasanya orang yang jadi boleh menurut pendapatnya Imam Nawawi, boleh 30 orang puasa di satu hari yang sama, 30 orang puasa untuk seseorang yang sakit tersebut atau untuk seseorang yang sudah meninggal tersebut. Boleh. Itu pendapatnya Imam Nawawi. Nah, itu kurang lebih pembahasan mengenai orang yang sakit sampai wafat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tafadhol. Kalau ada diskusi dan kita sudah menyelesaikan syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhol, kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Ustadz, boleh minta ibaratnya ya Ustadz ya? Yang mana Minta tuh? yang tadi Nawawi. Oh, boleh. 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 Ada lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada, kita lengkapi yang ini. Yang ini syarat wajibnya itu ya, dia itu harus menetap. Berarti orang yang safar itu nggak wajib untuk puasa. Nah, udah. Ini merupakan syarat wajib dan syarat sahnya puasa beserta penjelasannya. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan hadirkan mengenai bagan. Jadi kurang lebih ada 5 jenis orang yang boleh iftar. Dan ada 5 jenis juga nanti orang yang wajib kodok saja, kodok plus fidyah, kodok plus kafarot,
fidyah saja dan juga apa namanya puasa saja. Nanti insya Allah itu dibagi 5 itu, dan insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan itu. Oke, alhamdulillah. Semoga setelah ini makin jelas dan kita makin bisa terang menjalani ibadah puasa. Insya Allah ta'ala. Minta ke yang sakit tadi kan? Oke, baik. Apa dong? Istimror itu artinya berlanjut terus ya sakitnya. Kalau lam yastamir dia sembuh, sakit. Atau sakit, sembuh. Sehat lah ya. Yang sakit sebelum subuh tadi gimana tuh? Yang mana? Sakitnya sebelum subuh. Sakitnya sebelum subuh. Sakitnya kalau sakitnya sebelum subuh, maka dia nggak apa-apa untuk meninggalkan tabyid niat. Nggak apa-apa meninggalkan tabyid niat. Saat Afan kalau tabyid itu. Tabyid. Kemarin belum ini ya. Tabyid niat itu adalah niatnya harus di malam hari. Mentok atau ujungnya tabyid niat itu adalah sebelum azan subuh berkumandang. Oh iya, Ustaz, benar-benar. Ah, ah. Siap. Niat itu ada 3, ulang lagi ya. Niat itu harus meliputi 3 hal. Pertama harus tikror, harus diulang-ulang. Kedua, setiap hari harus diulang-ulang. Yang kedua harus ta'yin. Yang ketiga harus tabyid. Nah, ini niatnya. Syarat dari niat puasa. Oke, ada lagi diskusi yang lain, silakan. Semoga nggak ini ya, nggak kebanyakan ya. Saya merasa ini harus teman-teman ketahui karena kehidupan kita makin kompleks ya. Ada banyak perihal yang harus kita ketahui, makanya saya coba detilkan ini dan mencoba dengan sebisa mungkin untuk memudahkan. Oke, silahkan kalau ada diskusi. Yang syarat sah tadi berarti cuma Syarat sah 3 ada. 4 sih, 4 kalau nggak salah. Oh ya, 3. Islam mumayyiz sama bersih dari nifas, haid, dan wiladah. Sahnya orang berpuasa. Menetap, Tat. Menetap itu berapa hari? Menetap itu artinya lagi nggak safar. Misalnya tadi Anda misalnya ke Bogor gitu kan. Ya berarti Anda Lebih sudah dari berapa hari gitu misalnya. Biar bisa dikatakan menetapnya itu di berapa hari? Gini lah maksudnya menetap itu adalah kita dari Bandar Lampung. Baik. Lalu kita safar. Nah, di safar kita itu kita punya kesempatan untuk menetap. Entah seminggu, entah 2 minggu, 2 bulan. Di tempat safar kita tadi itu. Nah, bertamunya kita di situ dalam jangka waktu yang panjang itu disebut sebagai namanya kita menetap. Itu yang dimaksud dengan menetap di sini. Nah, ketika kita balik, ya berarti itu namanya rujuk kita kembali. Ya berarti kita ke hukum asal lagi, orang yang mukim. Memang kita adalah penduduk asli warga situ. Jadi menetap di sini tuh bisa dimaknai kita safar, habis itu berdiam diri beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun di tempat kita hijrah tersebut, atau kita kembali dari safar kita dan kita ya sudah di situ lagi atau di tempat kita lagi, dan disebut sebagai namanya menetap. Jadi rosohnya itu ya pas lagi perjalanan safar saja ya. Betul. Dengan 3 syarat yang tadi sudah disebutkan.
Kalau misalnya ada orang ngampas, Ustaz, Ya, masuknya safar apa enggak? masuknya safar dia. Masuknya safar. Kalau lebih dari 83 kilometer. Dan tadi syarat-syarat yang terpenuhi. 3 syarat terpenuhi. Kalau dia ngampas terus misalnya, sepanjang hari misalnya, ya berarti dia boleh mengambil rukhsah ketika dia mendapati ketidakmampuan. Tapi kalau misalkan sepanjang Ramadan, sepanjang tahun dia ngampas terus misalnya, berarti kewajiban dia adalah di saat di sela-sela dia ngampas, dia wajib qadha puasanya dia. Ya mesti ada hari di mana dia harus mengqadha. Karena kalau misalkan dia mengambil rukhsah terus, nggak ada kewajiban dong berarti untuk dia kan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Itu yang kenapa di syarat nomor 3 itu karena tadi. Nah untuk orang-orang yang tadi sering safar tadi itu loh, yang ngampas, yang entah hobinya traveling, entah pengen jalan-jalan terus dan lain sebagainya. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Berarti termasuk orang yang kerja di kapal pesiar ya? Kapal pesiar ya. Bisa antum kiaskan di semua hal, di semua hal. Tinggal antum kiaskan saja, San. Tinggal antum kiaskan saja. Itu. Tinggal dikiaskan saja. Silahkan. Kalau ada yang lain lagi. Alhamdulillah ya. Tadi mungkin tadi pertanyaan tadi itu ya, yang terkait tentang anak kecil tadi itu ya, yang insya Allah semoga besok saya bisa murojaah lagi dan saya bisa jawab pertanyaan. Insya Allah. Ada lagi yang lain? Kita sudah lewat 2 menit ini. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Barakallahu fikum. Itu aja dari saya. Semoga nanti ada yang bersedia untuk merapihkan, gitu ya. Rapikan sebelum saya kasih yang lebih rapih lagi. Gitu. Saya pernah dapat ada catatan salah seorang yang membagi orang-orang yang hanya bayar kodok saja, hanya bayar puasa saja, hanya bayar kodok dan puasa. Nah itu ada. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan sampaikan. Biiznillah. Dan untuk makruhat, untuk pembatal-pembatal puasa, untuk adab-adab puasa, untuk sunah-sunah puasa, itu nanti ada di kitab ini. Ada di kitab ini dan kitabnya sudah 10 pasal ya. Insya Allah kita akan baca ringkas saja dan cepat saja. Nanti kalau ada tambahan, nanti insya Allah akan saya tambahkan. Karena rukun dan syarat ini penting untuk kita ketahui di awal supaya kita bisa membangun pemahaman dengan lebih sempurna lagi mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan puasa. Ada? Oke, kalau ada pertanyaan, barakallahu li wa lakum. Nakhtatim bi qiraati kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.